Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid Baitur Rahman Bintaro Sektor 4 rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali dalam kajian subuh dengan tema menuju kehidupan yang berkualitas. Mari kita simak beberapa ayat Al-Qur'an mengenai tema ini. Pertama, Allah menyebutkan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa kita mati 2 kali dan hidup 2 kali. Mohon dirujuk dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah? Mengapa kamu kufur kepada Allah? Artinya mengingkari Allah. Wa kuntum amwatan, sedangkan dulu kamu dalam keadaan mati. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah dalam tafsirnya ketika pertemuan antara sperma dengan sel telur itu disebut dengan istilah nutfatan, nutfah. Jadi itu belum ada tanda-tanda kehidupan. Baru dia berproses menjadi al-alaqah, gumpalan darah yang menempel pada dinding rahim. Masya Allah, Allah menciptakan awal kehidupan manusia sangat indah, sangat menakjubkan, terutama mereka yang menekuni bidang kedokteran, terutama dalam spesialis kandungan. Gumpalan darah itu berubah menjadi gumpalan daging yang sudah berbentuk yang disebut dengan setelah alaqah, nutfah, alaqah, mudghah. Mudghah itu sudah berbentuk. Kemudian mudghah ini berproses sampai 120 hari. Tatkala itulah Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Dan istilah dicatat antara lain rezekinya, amalnya, nasibnya, termasuk ajalnya. Itulah kehidupan pertama setelah mati. Ya, pada usia kandungan 4 bulan atau 120 hari. Kemudian hiduplah kita di permukaan bumi Allah ini setelah lahir. Ada yang Allah hidupkan sampai sangat tua, sampai pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi apa yang dia perbuat. Tapi ada pula Allah yang mewafatkan dalam keadaan remaja. Bahkan ada pula Allah yang mewafatkan pada saat usia masih kecil atau masih muda, bahkan bayi. Itu merupakan mati, hidup yang kedua, hidup yang pertama. Kemudian setelah itu Allah mewafatkan tadi, itu mati yang kedua. Kemudian Allah menyebut fa'ahyakum summa yumitukum. Kemudian dimatikan lagi, summa ilaihi turja'un. Kemudian pada tahap ketiga nanti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya hanya 2 saja. Fi jannatin na'im atau fin naril jahim. Yang fi jannatin na'im itu hidup kekal, khalidina fiha. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika orang-orang yang bertakwa secara berombongan
digiring menuju pintu surga. Kemudian surga itu pun dibukakan pintunya dengan sangat hormat, karena ditandai dengan ada ungkapan wa futihat, itu bil hormat. Kalau yang abwabun nar tadi tanpa waw, futihat abwabuha. Kalau yang untuk pintu surga wa futihat. Jadi ulama-ulama ulumul Quran mengatakan wa futihat itu bil hormat, dan di sana kekal untuk selama-lamanya. Kalau untuk yang di neraka, perhatikan surat Al-A'la ayat 13. Bagaimana keadaan mereka di sana? La yamutu fiha, mereka tidak mati, wala yahya, tapi juga tidak hidup. Ya, kondisi yang di neraka itu la yamutu fiha, surat Al-A'la ayat 13, la yamutu fiha wala yahya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menuju proses tempat yang dua ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 205, ya, sebagai ungkapan ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepadakulah semua kalian akan dikembalikan, dan aku akan menilai siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Kata-kata siapa yang paling baik amal perbuatannya inilah yang kita angkat sebagai tema hidup yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka kalau disebutkan hidup, Bapak Ibu, ada 3 cirinya. Mahiyal hayat, apa itu hidup? Al-hayah, kehidupan itu adalah ditandai dengan 3 ciri pokok. 1, apa yang disebutkan Allah, orang yang hidup itu mengetahui. Jadi kalau disebut mengetahui itu ada proses belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi hidup manusia akan berkualitas manakala dia memiliki sejumlah pengetahuan. Pengetahuan ini terbagi 2, ada pengetahuan yang sifatnya duniawiyah walaupun tidak untuk dibenturkan. Ada pengetahuan yang sifatnya ya ad-diniyah. Ya, pengetahuan yang sifatnya keagamaan. Maka orang-orang yang memiliki pengetahuan duniawiyah saja bisa kita lihat kehidupannya berkualitas dan dia dibangga-banggakan. Lebih-lebih hamba Allah yang memiliki pengetahuan keduniaan, tetapi dia juga mempelajari seluk-beluk agama, Al-Quranul Karim, Sunnah Rasul, ilmu tauhid, sampai pada tingkat yang tertinggi adalah ma'rifatullah. Itu pengetahuan yang tertinggi, mengenal Allah, dan dia menempatkan dirinya sebagai hamba Allah yang bertakarruf. Itu yang penting. Coba kita lihat kecenderungan kita. Kalau kita memiliki pengetahuan tertentu, walaupun kita kemudian menyesalinya, ada rasa kebanggaan, dan itu merupakan fitrah. Foto dengan wali kota, foto dengan gubernur, apalagi foto dengan presiden, kemudian foto itu diupload, di-share untuk mengatakan seolah-olah ini loh saya kenal dekat dengan beliau. Itu sudah bangga. Sebenarnya itu boleh saja, tetapi kita berusaha untuk berjalan secara perlahan-lahan sampai kita mengenal Allah yang kita sebut dengan ma'rifatullah. Itulah yang akan mengangkat derajat kita yang setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terpulang kita tidak setuju istilahnya tasawuf dan sufi, tapi lazimnya hamba-hamba Allah seperti inilah yang sudah sampai pada tingkat ma'rifatullah. Para aulia, ya,
para wali-wali Allah. Subhanallah. Saya coba menggambarkan bagaimana hidup itu walaupun makhluknya sederhana mengetahui persis seperti ungkapan pimpinan kelompok semut di zaman Nabi Sulaiman. Kata pimpinannya semut itu mengatakan, segeralah kalian memasuki lubang-lubang kalian, karena sebentar lagi tentara Nabi Sulaiman akan berjalan. Aku takut kalian akan terinjak-injak. Apa artinya ini? Pimpinan semut itu hidup karena dia mengetahui. Ya. Jadi kalau ada orang yang hidup tetapi tidak tahu apa-apa, sebenarnya dia sudah mati. Sampai misalnya saya baru tahu bahwa Jenderal Sudirman itu meninggalnya karena TBC. Itu termasuk juga pengetahuan yang sangat kita mengherankan. Dan itu diungkapkan oleh seorang nomor 1 di Indonesia. Saya baru tahu bahwa Jenderal Sudirman itu matinya karena penyakit TBC. Kalau hal-hal yang penting saja sebesar Jenderal Sudirman, pengetahuan orang nomor 1 di Indonesia ini seperti itu, kita akan bertanya-tanya bagaimana pengetahuan nasionalisme yang bersangkutan untuk hal-hal yang lain. Tapi nggak usah dipikirin. Saya baru tahu, kata beliau, bahwa Jenderal Sudirman itu meninggalnya karena penyakit TBC, usianya 35 tahun. Jadi mengetahui tingkat yang tertinggi adalah ma'rifatullah. Yang kedua, ciri kehidupan itu, tanda kehidupan itu adalah merasa dan peka. Itu. Ya. Yang tertinggi untuk merasa dan peka ini seperti sindiran Allah dalam surat Ar-Rahman yang berulang-ulang itu. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kau dustakan? Kalau orang-orang tidak peka terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka tidak terdorong dirinya untuk melaksanakan ta'abbud, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi hatinya tidak peka. Tapi jangan ditambah huruf K ya, peka. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak peka. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tetapi tidak melihat ya apa-apa yang seharusnya dia kerjakan. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dia tidak peka ketika mendengar hal-hal yang tidak pada tempatnya untuk diluruskan. Jadi kualitas hidup kita ini akan menjadi baik manakala kepekaan itu kita asah dengan beramal ma'ruf nahi mungkar. Itu yang tertinggi. Peduli. Seperti Pak Ketua DKM kita, peduli bahwa ada virus corona, masjid mau disemprot disinfektan. Itu peka. Karena ada satu situasi yang tidak baik, maka ada kepekaan. Itu ciri kehidupan yang berkualitas. Tapi kalau ada orang yang hidup tetapi tidak memiliki kepekaan, sebenarnya jiwanya itu sudah mati. Berhati-hatilah kita terjangkit penyakit virus Wuhan. Virus Wuhan itu adalah orang yang sudah berada di zona nyaman, rumah bagus, kendaraan bagus, uang banyak, setiap saat mau traveling bisa, shopping bisa, sehingga kalau diajak untuk proyek-proyek amal solih dan amal sosial, dia tidak terlalu peduli. Itu artinya Wuhan, mencintai dunia ini berlebihan dan takut akan kematian. Itu sekaligus juga dia peka dengan urusan dirinya sendiri, tetapi dia tidak peka
kalau diajak urusan agama dan masyarakat. Biasanya mereka-mereka itu yang sudah berada di comfort zone. Sehingga kalau urusan-urusan bangun subuh, taklim, itu bagi dia tidak benar. Hati-hati, itu kepekaan hidup sudah tidak ada. Apalagi sampai tidak bereaksi ketika menyaksikan orang lain yang hidupnya tertimpa musibah. Tidak ada kepekaan. Ya. Maka yang belum membiasakan diri untuk menjadi jamaah masjid, perlu diberitahu bahwa masjid itu sebenarnya mengajak jamaahnya untuk peka terhadap masalah-masalah sosial, masalah-masalah dakwah, masalah-masalah sosial ke masyarakat. Jadi kalau belum terbiasa, maka membiasakan diri dulu. Jangan ada yang terkejut. Saya nggak nyangka dulu diajak berjamaah rupanya seperti ini jadinya. Sehingga banyak sekali pekerjaan. Ada juga yang kaget. Kalau begitu besok saya resign dari jamaah. Karena sudah nggak tahan. Kok semua mau kita urus sih? Ya iyalah, memang begitu. Dan itu nanti akan Allah janjikan satu nilai kebaikan yang disebutkan falahum ajrun ghairu mamnun. Allah akan berikan ganjaran pahala yang kita tidak menyangka. Jadi mungkin kalau nanti kita tidak berdoa ya, kalau virus corona ini merebak sedemikian rupa, maka akan semakin banyak kasus yang ditangani, terutama dari kalangan para medis. Dan itu yang disebut sebagai kepekaan. Mudah-mudahan pemerintah juga peka untuk melakukan segala upaya agar penyebaran dan perkembangan virus corona ini tidak begitu masif. Nah, diperlukan satgas, diperlukan istilah istana protokol. Semoga protokol ini bukan hanya lembaga, tapi bekerja. Protokol untuk mengurus bagaimana virus ini supaya tidak bisa berkembang. Ciri kehidupan yang ketiga adalah bergerak. Coba lihat kualitas fisik orang yang tidak bergerak itu lebih buruk dibandingkan dengan yang bergerak. Dalam pengertian suka berolahraga. Yang termasuk yang suka goes ini fisiknya pasti bagus. Tapi kalau di rumah saja tidak ada gerakan, ayem, adem, gelenggem, sampai pada tingkat tertentu karena post power syndrome, ketemu orang juga tidak suka. Ada orang itu tidak mau ketemu orang. Masya Allah, ini kita berdoa kepada Allah jangan sampai seperti itu. Dia menilai dirinya sudah terlalu terpuruk, sehingga berkomunikasi dengan orang lain dia minder, atau sebaliknya, begitu melihat orang dia selalu melihat itu sebagai masalah. Ini juga ciri-ciri kehidupan yang bermasalah. Ini bermasalah. Kita perkecil. Satu, Islam ini akan berkembang kalau ada harakah al-islamiyah, gerakan Islam. Hati-hati belakangan inilah yang tidak diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Kalau bisa Islam itu jangan ada gerakan. Islam itu statis saja. Dan kalau ada gerakannya yang berlebihan, nanti akan ada tuduhan ekstrim, radikal, dan aliran keras. Intoleran. Sepanjang kita menggerakkan dakwah ini mengikuti koridor itu sebenarnya merupakan ruh daripada Islam. Tanda-tandanya hidup itu ada pergerakan. Maka sholat itu sebenarnya ada 3 gerakan secara serentak. Harakatu jismiyah, gerakan fisik. Harakatu qauliyah, membaca. Yang terpenting yang di dalam harakatu qauliyah wa harakatu qalbiyah, gerak yang di dalam. Jadi tanda-tanda orang yang hidupnya berkualitas itu gerakannya terarah seperti mencari nafkah. Kemudian gerakan yang selalu menghubungkan silaturahim. Itu gerakan sehingga hidupnya itu berkualitas.
Kalau dia memiliki gerakan fisik yang bagus, kemudian gerakan hati yang baik, kemudian ditambah lagi dengan gerakan untuk menjalin silaturahim, itu merupakan salah satu tanda-tanda kehidupan yang berkualitas. Tapi sebaliknya kalau diam saja, tidak ada pergerakan, maka umur akan menjadi singkat dan rezeki pun menjadi terbatas. Jadi bergeraklah seluas-luasnya dalam rangka positif untuk menambah umur, supaya umur menjadi panjang, walaupun itu makna majazi. Dan yang kedua, bergeraklah agar rezeki diberikan Allah kepada kita yang juga sebanyak-banyaknya. Setelah kita mendapatkan itu, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pertanyaannya, apa itu mati? Kebalikan daripada hidup. Sudah tidak mengetahui, sudah tidak merasa, yang ketiga sudah tidak bergerak. Kalau ada gerakan malah kita kabur. Itu mati. Sudah tidak mengetahui, sudah tidak lagi ada kepekaan, mau dicubit, mau dianu, itu tidak ada lagi. Dan kita perhatikan, tidak ada lagi gerakan. Sampai gerakan yang paling halus memegang ujung nadi untuk memastikan. Kalau itu sudah tidak ada yang tiga itu, kebalikan daripada hidup, maka itu dikatakan mati. Dan eksistensi orang tersebut dulu pernah bersama kita, sekarang dia sudah tidak ada lagi bersama kita. Itu mempertegas kata-kata mati. Berarti dia berpindah dari alam dunia. Pastikan Islam itu sangat menghargai manusia manakala dia hidup, walaupun dia sudah mati. Jangan dikatakan dia sudah pergi. Kemana perginya tidak tahu. Kita subuh ini mendapatkan keterangan, sahabat kita, kerabat kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu tidak bersama kita lagi, tetapi dia berada di satu alam yang bernama alam barzakh atau alam kubur. Alam kubur bahasa kita, bahasa Al-Quran alam barzakh. Pastikan saudara kita itu, orang tua kita itu berada di alam barzakh, alam terminal, menunggu saat datangnya hari kiamat. Berapa lama di sana? Wallahu a'lam bishawab. Sampai nanti tiupan sangkakala yang pertama. Bapak Ibu, saya tidak akan mengulas tentang barzakh ini tanpa dalil Al-Quran maupun hadis, karena dia perkara yang gaib. Kalau tidak bersandar kepada Al-Quran dan hadis, potensi salahnya besar daripada benarnya. Maka saya kutip untuk berbicara barzakh itu surat 23 Al-Mu'minun ayat 99. Di situ Bapak akan ketemu bahwa barzakh itu maknanya dinding, sekat. Nah, ini antara Bapak dengan Ibu ini barzakh. Jadi di barzakh ada 3 tanda barzakh itu dari hadis Nabi dalam bentuk doa. 1, barzakh itu bertingkat-tingkat. Mulai dari tingkat yang di bawah, di tengah, sampai tingkat yang paling baik. Maka Nabi mendoakan, warfa' darajatahu, ya Allah angkatlah derajat sahabatku yang bernama Abu Salamah itu fil mahdiyin, setingkat dengan hamba-hambamu yang soleh sebagaimana yang kau janjikan. Jadi orang yang mati syahid itu arwahnya ditempatkan di alam barzakh, tapi tingkatnya tinggi. Kalau yang biasa-biasa saja mungkin di tengah atau yang di bawah. Kedua, barzakh itu bisa sempit, bisa juga lapang. Mengikuti doa Nabi, wafsah lahu fi qabrihi, ya Allah lapangkanlah dia di alam barzakh. Berarti kalau Nabi memohon dilapangkan, ada potensi menyempit. Itu yang bisa kita pahami. Yang ketiga, ada kalanya barzakh itu gelap gulita, pekat,
tapi bisa juga terang benderang. Maka Nabi memilih yang terang dengan doanya, wa nawwir lahu fi, ya Allah berikan dia cahaya di alam kuburnya. Mohon kita juga mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, ya Allah angkatlah derajatnya ke sisimu setingkat hamba-hambamu yang saleh, ya lapangkanlah kuburnya dan berilah dia cahaya. Itu yang kita terima dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam tafsir dikatakan posisinya berbaring, tempatnya seperti keranda kaca, dan dia bisa menoleh ke kiri untuk kehidupan neraka, dan dia bisa melihat ke kanan untuk kehidupan surga, yang nanti akan diproses dalam yaumul hisab, apakah masuk kemana dia. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan dia bisa berkomunikasi dan hidup, dan dia bisa menyatakan permohonan kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Tuhanku, seandainya Engkau dulu berkenan mewafatkan aku, menunda kewafatanku sejenak, pasti aku akan melakukan perbuatan amal salih dan melakukan sedekah. Jadi kepada Allah si ruh ini bisa meminta, seperti yang disebut dalam Al-Quran surat 23, 99, 100, dan di akhir surat Al-Munafiqun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Tetapi ternyata permohonan itu tidak dikabulkan oleh Allah. Yang di surat Al-Munafiqun tidak dikabulkan, yang di surat Al-Mu'minun pun tidak dikabulkan. Ada yang diperselisihkan, saya agak detail di sini. Ketika dia menoleh ke atas, dia bisa melihat keadaan ahli keluarganya, bisa mendengar tapi tidak bisa merespon. Maka Nabi mengatakan, wahai penduduk dunia, janganlah kalian memperlakukan ahli keluarga kalian, penduduk barzakh, dengan perbuatan dan akhlak kalian yang buruk. Itu yang disebut. Rupanya dia malu juga, karena masing-masing ruh itu bisa menyaksikan. Kalau yang baik mereka tersenyum, kalau yang buruk mereka merasa malu. Nah, ini sebagai motivasi juga ya bagi kita agar kita melakukan satu perbuatan yang baik. Itu penting sekali. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan tertidur saja, sehingga tidak mengetahui apa-apa sampai tiupan sangkakala yang pertama. Saya menolak ini karena Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Jadi azab kubur itu ada, nikmat kubur itu ada, sesuai dengan kualitas amal masing-masing. Saya pernah berdebat sengit dengan orang liberal. Dia mengatakan gak ada, karena ada ayat Al-Quran, saya lupa di mana tempat ayat ini. Siapakah yang membangunkan kami dari tidur kami yang panjang? Sehingga dia mengatakan kita tidak tahu apa-apa kok, kita cuma tidur. Saya coba kritisi. Benar, dalam keranda kaca itu posisinya berbaring, tapi orang berbaring mesti tidur atau tidak? Nah, belum tentu. Ini hanya posisinya saja, posisi berbaring. Sehingga nanti waktu ditiup trompet, dia bangun, bangkit. Yang dijelaskan dalam hadis qudsi, bangkitnya itu dalam keadaan tanpa busana, dan orang tidak lagi memikirkan itu karena sudah nafsi-nafsi memikirkan nasibnya. Kemana mereka dikirim dalam keadaan yang tanpa busana itu? Untuk memproses hari pertama yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, bangkit semuanya dari alam barzakh itu menuju satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar.
gambaran miniaturnya seperti padang Arafah waktu kita berhaji. Begitulah kira-kira nanti kita berkumpul. Proses berkumpul itu bisa lama, bisa singkat, termasuk kadar kualitas keimanan. Bisa sulit dalam hari perhitungan itu, bisa juga sangat mudah. Jadi tergantung amal. Kalau yang sulit, dari sekarang kita memohon kepada Allah agar Allah mengizinkan baginda Rasulullah untuk memberikan syafaatnya, agar kita mendapatkan prioritas dalam proses hisab itu, ya, atas izin Allah. Setelah yaumul hisab, belum selesai pekerjaan, masih berjalan lagi menuju sirat. Sirat itu bagi yang beramal saleh berjalannya secepat kilat, tapi bagi yang durhaka sangat sulit melewati sirat itu. Setelah melewati syirat, itulah tempat terakhir surga Jannatun Na'im khalidina fiha, atau finnari jahannam, tidak hidup, la yamutu fiha wa la yahya. Begitu habis rambut kulit diganti yang baru. Begitu habis diganti lagi. Maka Allah mengatakan surat Al-A'la ayat 13, la yamutu fiha wa la yahya. Jadi kalau memang kita sedikit mengungkap tentang kehidupan setelah ini, maka kita tidak main-main menjalani hidup ini. Ya. Nah, kematian itu ada kalanya nikmat, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, didatangkan malaikat maut kemudian mengelus-elusnya dan mencabut nyawanya dengan sangat lembut. Tetapi ada satu kematian yang sangat menakutkan. Malaikat maut datang dengan cara merenggut secara kasar. Berarti ini pilihan. Bapak Ibu, kematian nikmat atau kematian yang sangat menyakitkan, itu ada dua pilihan. Pilihannya ditentukan sekarang. Pilihan itu kita tentukan sekarang. Masya Allah. Ada yang mengatakan memang bisa dipilih, bisa. Ya, ini dengan melakukan taubat, dengan melakukan amal salih, ya, dan kita sudah berupaya sekuat tenaga untuk berada pada jalan ashabul yamin, kelompok kanan. Dan kita bermohon kepada Allah agar jangan sampai kepada kelompok ashabus simal, kelompok kiri. Jadi yang bermasalah itu kelompok kiri. Pastikan kita masuk ke dalam kelompok ashabul yamin itu. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Jadi pilihan. Maka sebenarnya bagi hamba Allah yang beriman dan beramal saleh, kematian itu adalah sebuah kenikmatan di saat kita liqa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita liqa. Dan kematian itu adalah merupakan cara yang satu-satunya untuk mendapatkan kenikmatan kubur. Siapa yang mau duluan? Karena itu merupakan cara satu-satunya untuk mendapatkan kenikmatan di kubur. Persis seperti doa Rasulullah kepada pamannya Hamzah ketika beliau berziarah ke makam syuhada Uhud. Ya. Wahai sahabat-sahabatku penghuni syuhada Uhud, apakah kalian telah menerima kebenaran apa yang dijanjikan oleh Allah? Itu. Sungguh kalian telah mendahuluiku dan aku akan menyusul kalian. Kalau seperti itu ungkapan Rasulullah, itu kira-kira sulit atau nikmat? Nikmat, tapi kualitasnya syuhada Uhud. Kualitasnya syuhada Uhud. Wahai syuhada Uhud, sudahkah kalian membuktikan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian bahwa itu adalah benar? Sungguh kalian telah mendahuluiku, aku pasti akan menyusul kalian.
Saya menggambarkan bahwa Rasulullah tidak sedikit pun kehilangan dengan pamannya Hamzah yang syahid itu, karena dia senantiasa bisa berkomunikasi. Ini yang sering saya ungkapkan. Kita mau berangkat ke Surabaya, tapi tiketnya beda. Maka kalau memang tujuannya sama-sama Surabaya dan kita dalam niat yang sama, berbeda keberangkatan, ya, dan kita belakangan, kita kira-kira ketemu nggak di Surabaya? Ketemu. Begitulah berhimpunnya arwah-arwah ini seperti itu. Jadi sedih secara manusiawi iya, tapi yang menguatkan kita adalah saudara kita yang baik ini sudah lebih dahulu meninggalkan kita, dan kita yakin akan berjumpa dengannya di barzakh. Begitu saja. Jadi saya tidak pernah kehilangan dengan ayah saya, ibu saya, kakak saya yang paling tua sudah tidak ada. Begitupun sahabat-sahabat baik saya. Karena mereka sudah berada di barzakh, dan insya Allah karena dia beriman dan beramal saleh, dia menikmati. Nah, jadi kita mencoba subuh ini mengkonkretkan hal-hal yang gaib untuk kita bisa merasionalisasi, supaya jangan ketakutannya, tapi ketakutannya tidak beralasan. Ya. Sehingga ada yang berseloroh, bukan takut mati, Pak Ustaz. Takutnya karena amalnya tidak cukup. Ya sama saja. Sama, kita semuanya memang di titik itu. Kalau kematian itu katanya ya sudah satu ketetapan. Cuma yang agak selalu mendiskusikan ini, kenapa diri ini sulit sekali dibawa untuk melakukan amalnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sampai kita sudah pada proses yang terakhir tadi, surga ataupun neraka. Maka kita jangankan masuk, berpikir pun tidak. Karena kita diajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi kita dipelihara oleh Allah dari azab. Dan kita tidak juga berpikir bahwa kita disiksa di alam barzakh. Kita hanya berpikirnya mendapatkan kenikmatan apa yang telah kita perbuat di dunia ini, dan kita sambil menunggu peristiwa hari kiamat itu dengan merasakan kenikmatan. Oleh karena itu kita sekali lagi bersyukur kepada Allah. Tolong perbaiki prasangka kita kepada Allah. Kalau ada yang berprasangka buruk, nanti Allah akan ikuti prasangka itu. Mari kita berprasangka baik. Mudah-mudahan prasangka baik kita itu akan diikuti dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terakhir bergerak ke surat 57 ayat 20 Al-Hadid. Mana hidup yang berkualitas itu, mana yang tidak berkualitas. Allah berfirman, "Ya'lamu," ketahuilah. Artinya tidak bisa hanya diam, dicari tahu. Di masjid ini sudah benar, kita mencari tahu terus tentang agama kita. Ya'lamu annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun. Allah menyebut permainan. Nah, pada waktu dan kondisi mana kehidupan kita ini dalam tahap la'ibun, dan itu kita anggap wajar. Ternyata pada masa usia anak-anak, seluruh waktu anak-anak itu, coba perhatikan, itu bermain. Dan jangan dirisaukan, karena memang dunia dia sedang dunia bermain. Kecuali ada yang memang sangat terpaksa, hak anak bermain tersita oleh orang tuanya karena untuk mencari nafkah. Tapi pada lazimnya anak-anak itu adalah lahibun, dia bermain. Coba perhatikan kehidupan anak-anak, sepanjang hari dia bermain. Dan itu wajar. Yang tidak wajar, orang dewasa sepanjang hari bermain.
Itu yang tidak berkualitas. Maka Al-Quran itu mengungkapkan kalimat istilah itu ada maknanya. Kalau pada periode anak, lahibun itu wajar. Tapi yang tidak wajar adalah sudah aki-aki, nini main aja kerjanya, sampai ibadah pun lupa. Biasanya yang seperti ini agak membela diri. Saya tidak bisa melepaskan ini karena hobi saya. Makan tuh hobi. Hobi boleh, tapi harus ditempatkan dengan koridor yang baik. Biarkan anak-anak kita bermain karena memang itu usia dia. Tapi kita ada kalanya bermain, ada kalanya yang bermain-main ini. Kalau sudah adalah sekali-sekali, dan itu boleh saja. Kedua, tahapan kehidupan kita ini, ya, lahwun ini adalah kehidupan yang Allah berikan kepada anak-anak usia remaja. Apa ciri lahwun? Remaja itu yang penting dia tinggalkan, yang tidak penting itu yang dia tekuni. Itu yang dikatakan, ya, lahwun. Dan kalau remaja kehidupannya masih lahwun, kita bisa paham. Maka fungsi kita orang tua, nah ini yang penting, ini yang harus kamu tekuni. Itu tidak penting. Kalau kamu terus-terusan menekuni yang tidak penting, bagaimana masa depanmu? Itu yang dikatakan orang tua, itu yang dikatakan guru. Itu yang kami katakan sebagai dosen. Umumnya anak-anak yang masuk perkuliahan itu sedang remaja. Kita masuk kelas, dia malah di luar. Padahal yang penting itu kamu tuh masuk kelas. Sekali lagi, kalau remaja masih, ya, lahwun, itu biasa. Ini orang tua dewasa, dia masih lahwun. Yang gak penting dikerjain, yang penting malah diabaikannya. Ibadah kepada Allah itu kan penting. Untuk mempersiapkan kehidupan akhirat itu kan penting. Tapi berapa banyak orang yang kalkulasi waktu hidup yang dilaluinya sedikit sekali untuk ibadah. Selebihnya itu adalah untuk lahwun itu. Ya. Jadi yang kehidupannya masih lahwun itu tolong difokuskan bahwa yang kurang-kurang penting itu. Cuma begini, saya agak takut juga dikatakan di belakang. Penting tidak penting itu relatif, Pak Ustaz. Bagi Ustaz tidak penting, tapi bagi saya penting. Nah, kita mengambil patokan bahwa kaitannya ini jangan sampai melalaikan kita kepada tugas kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga plus kewajiban kita kepada Allah dibandingkan dengan hal-hal yang tidak penting. Ngerumpi itu nggak penting. Tapi kadang-kadang orang yang ada hidupnya ngerumpi terus, nggak keluar-keluar aja. Satu lagi, ada petugas masjid di Jakarta ini, mungkin karena sudah capek ya, dia buat status di WA-nya. Kalimatnya begini, saya membacanya agak senyum. Kebersihan itu butuh proses, bukan protes. Mungkin dia sudah capek. Kebersihan itu butuh proses, bukan protes. Karena biasanya proses itu orang tidak mau mengikutinya, langsung aja jeblak protes. Kasihan juga ini orang yang diberi amanah untuk membersihkan itu. Ada proses. Maka mungkin dia nggak bisa mengungkapkan kepada yang bersangkutan, dia tulis. Kebersihan itu butuh proses, bukan protes. Karena apalagi protesnya tanpa solusi. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus bersih. Bagaimana cara kamu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu kehidupan yang kedua. Baru yang ketiga kata Al-Quran, wazinatun. Kehidupan ini hanya fokus kepada hal-hal yang menarik dalam bentuk perhiasan.
Perhiasan menurut Al-Quran surat 3 ayat 14 ada 6 perhiasan dunia. Hubbus syahwat minan nisa, pasangan hidup bagi suami atau pasangan hidup bagi istri. Tapi yang Allah sebut dari laki-lakinya. Hubbus syahwat dijadikan indah dalam pandanganmu adalah ya minan nisa. Dan perempuan itu memang disebut dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi adalah perhiasan. Dan perhiasan yang paling indah itu adalah al-mar'atus shalihah, wanita yang saleh. Baru yang kedua, ya, wal banin, tidak disebut anak perempuan banan. Banin karena memang yang selalu dibanggakan ayah itu anak laki-laki. Mohon maaf Bu ya. Tapi nanti anak laki-laki ini juga kalau dididik dengan agama, dia akan mendapatkan istri yang salehah, dia akan menjadi penyayang. Maka dididik itu banin. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Tumpukan harta benda yang terdiri daripada emas dan perak. Itu juga menarik. Ya. Yang keempat, wal khailil musawwamah. Kendaraan-kendaraan yang super bagus. Kuda-kuda pilihan. Siapa yang tidak suka? Kecuali yang sudah tidak normal hidupnya, pasti suka kendaraan yang baik. Ini Allah mengungkapkan kecenderungan kita luar biasa. Wal an'am, peternakan. Siapa yang tidak senang peternakan di atas lahan puluhan hektar, ya seperti di New Zealand, itu peternakan semua isi. Baru wal hars, pertanian, perkebunan. Itulah lingkup yang disebut wazinatun itu. Kalau manusia hidupnya hanya berputar di 6 hal itu, menurut Al-Quran itu tidak berkualitas. Kecuali dia memanfaatkan yang 6 itu untuk kepentingan-kepentingan kemanusiaan, keagamaan, sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ayat surat Ali Imran ayat 14 itu, supaya kita tidak salah dalam memanage yang 6 itu, wallahu indahu husnul ma'ab. Yang 6 itu pasti akan berkah dan baik kalau kita mengaturnya berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut untuk memiliki yang 6 itu kalau kita punya kuncinya untuk mengendalikannya. Ya, saya selalu mengatakan seperti itu. Silakan ambil itu yang 6 itu. Punya istri, punya anak, punya emas perak, punya kendaraan, punya peternakan, punya perkebunan, silakan. Tapi kita atur dia, wallahu indahu husnul ma'ab. Berikut, ya, wa tafakhurum bainakum. Kamu dalam hal yang 6 tadi, kalau ketemu selalu membangga-banggakan itu. Istri sudah berapa? Anak sudah berapa? Ya. Kendaraan ya, sekarang yang mana yang dipakai? Coba. Ya. Kemudian perhiasan emas peraknya berapa? Itu tafakhurum bainakum. Ya, itu hanya membangga-banggakan di sekitar yang 6 itu saja. Baru kalau sudah dia bosan membincangkan yang 6 ini, baru pindah lagi. Wa takasurum fil amwal wal aulad. Berbangga-bangga dengan banyak-banyakan harta dan banyak-banyakan anak cucu. Masya Allah. Surat Al-Hadid ayat 20. Semoga Allah menjauhkan kita dari ungkapan Allah, lahibun wa lahbun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurum fil amwal wal aulad. Penggambaran oleh Allah ini disebut dengan ayat Amsal. Ayat-ayat Amsal. Gambaran keindahan dan perlombaan seperti itu, seperti hujan yang diturunkan oleh Allah, sehingga menumbuhkan tanam-tanaman, termasuk bunga-bungaan yang mengagumkan petani.
Tetapi satu ketika datanglah panas, kemudian warna yang indah tadi berubah menjadi kuning, kecoklat-coklatan, kemudian luluh dan hancur. Itulah akhir dari apa yang kita miliki kalau kita tidak memanfaatkannya dalam rangka untuk memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling dicatat di dalam sejarah itu yang hartanya sangat bermanfaat, insya Allah sampai hari kiamat, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf. Ini diabadikan Allah. Kenapa? Karena 3 orang ini dan sahabat yang lain membackup dakwah Rasulullah dari sisi materi. Ya, sehingga nanti berulang-ulang membangga-banggakan Sayyidina Abu Bakar, membangga-banggakan Sayyidina Utsman, dan membangga-banggakan Abdurrahman bin Auf karena perang mereka demikian besar untuk mendukung dakwah Islam dengan harta benda. Kita doakan semoga jamaah kita Allah berikan rezeki yang lapang, rezeki yang banyak, sehingga dengan demikian, dengan rezeki itu dia bisa beramal dengan amwal, dengan hartanya. Ya, dengan demikian Islam itu akan menjadi berkembang. Ini masjid seindah ini sebenarnya dari mana? Karena dia bukan dibiayai pemerintah, APBN nggak masuk di sini, APBD. Ini merupakan bekas amal jariah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ini nanti akan menjadi saksi. Ini yang memotivasi kita untuk senantiasa memanfaatkan harta yang dimiliki oleh diri kita untuk difokuskan kepada kepentingan agama. Itu materi kita pada hari ini. Semoga menuju kehidupan yang berkualitas itu. Ya, mari kita memperbanyak pengetahuan, terutama pengetahuan keagamaan. Itu yang disebut tadi ciri hidup yang pertama, mengetahui. Puncaknya adalah ma'rifatullah. Yang kedua, ciri hidup yang kedua itu peka. Mari kita asah kepekaan sosial kita dan kepekaan kita kepada Allah, di mana Allah sedemikian banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Yang ketiga, hidup kita berkualitas. Mari kita melakukan gerakan, baik gerakan fisik supaya kita sehat, maupun gerakan untuk mengembangkan agama Allah ini melalui yayasankah namanya, masjidkah namanya, itu ada pergerakan. Ya, kita bergerak terus sehingga secara institusi keagamaan mustahil rasanya masjid kita ini mampu bertahan. Sudah berapa lama Pak Gani masjid kita? Umurnya? Ya Pak Erwin? 20 tahun. 20 tahun. Kira-kira apa yang bisa kita katakan masjid ini bisa bertahan selama itu? Karena ada gerakan. Kalau tidak ada gerakan, tidak ada orang yang datang, tidak ada orang yang menyumbang, selalu tertutup, itu artinya tidak bergerak. Ya, dia tutup. Maka kita bercita-cita masjid ini tetap akan mengadakan gerakan dan kegiatan sampai hari kiamat insyaallah. Jadi itu gerak. Jadi itu kekuatan-kekuatannya seperti itu. Kita masih hidup dalam iman dan Islam karena pergerakan Rasulullah selama 23 tahun. Seandainya Rasulullah dulu diam saja di Makkah dan tidak bergerak ke Madinah, apa jadinya? Nah, jadi ciri hidup itu adalah yang berkualitas, yang ada pergerakan. Terakhir saya ingin menyumbang juga sedikit masukan tentang virus corona ini. Satu, secara medis kita waspada. Walaupun kita sudah berwudu 5 kali minimal, mencuci tangan, mencuci muka, berkumur-kumur, itu merupakan cara yang paling efektif. Tapi tetap kita tidak menganggap remeh apa yang menjadi saran para ahli medis. Termasuk tadi kita akan membersihkan karpet kita, ini merupakan salah satu cara kita untuk merespon. Tetapi jangan juga ketakutan berlebihan, ya, sampai belanjanya seperti orang kesurupan. Insya Allah stok masih cukup.
maka saya datang dari syariat saja untuk memperkuat akidah. Janganlah ketakutan kita kepada virus yang merupakan makhluk Allah melebihi ketakutan kita kepada Allah yang menciptakan virus itu sendiri. Itu kalimat yang paling baik untuk kita ucapkan. Tapi bukan berarti kita tidak peduli. Satu, baca kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakan. Baru bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tidak akan terkena mudarat siapa yang bersama nama Allah. Selalu berzikir, apapun yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mendengar, Maha melihat lagi Maha mendengar. Baru yang kita baca setiap kita keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian jangan lupa surat 9 ayat 51. Surat At-Taubah. Ini juga kita baca berulang-ulang. Karena kita ingin memproteksi diri kita dengan syariat. Atau bahasa kerennya ruqyah lah kira-kira. Kita meruqyah diri kita sendiri. Apa bunyi surat 9 ayat 51? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana falyatawakkalul mu'minin. Katakan ya Muhammad, tidak akan ada musibah yang menimpa kami melainkan yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Coba. Tidak ada musibah yang akan menimpa kami melainkan yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Wa huwa maulana, dialah pelindung kami. Falyatawakkalul mu'minin, maka kepada Allah saja orang-orang yang beriman itu berserah diri. Surat 9 ayat 51. Tambah lagi dalam surat 10, surat Yunus ayat 107. Itu bergandengan. Surat Yunus ayat 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, termasuk virus corona, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, artinya kita tidak terkena, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya itu. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Orang yang berinteraksi seperti Pak Menteri Perhubungan, konon kabarnya kena karena dia berinteraksi. Kita mungkin tidak berinteraksi, tapi kalau Allah katakan kena, ya kena. Maka itu yang kita sebut dengan keyakinan kita kepada takdir. Ya, kalau sudah takdir, terimalah takdir itu dengan seikhlas-ikhlasnya. Tetapi sebelum sampai kepada takdir, ada yang dinamakan ikhtiar. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan ikhtiar, tolong sama-sama kita laksanakan. Hidup bersih, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian basahi lisan kita dengan zikir-zikir seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Kalau masih kurang lagi, Bu, tambah lagi ayat kursi, tambah 3 kul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menyelamatkan kita dari segala musibah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya Rahmanur Rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ila liqa ma'as salamah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.